10 rumah di Kampung Cibatu Hilir RT 01 RW 11 Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tertimbun longsor. Peristiwa terjadi sekira pukul 6.30 WIB, Rabu, 24 Januari 2024. Kepala Desa Sekarwangi, Abeng Mbak Nuri, mengatakan, awalnya warga melihat kejadian mencurigakan di tebing yang berada di atas permukiman, hingga terdengar suara kretekan mencurigakan. Saya pun ke lokasi dan ternyata betul udah ada beberapa rumpun bambu yang sudah agak miring, agak condong dan bunyi. Kretek-kretek, mungkin itu dari bambu yang patah, ujar Abeng kepada wartawan di lokasi. Longsor pun terjadi hingga menimbun 10 rumah yang ada di bawah tebing. Beruntung, warga tidak ada yang menjadi korban. Setelah saya melihat akan ada potensi longsor, maka menginstruksikan warga di bawah, karena ada lebih 10 rumah terancam longsor, maka diinstruksikan untuk keluar rumah, untuk mengungsi. Alhamdulillah semua keluar rumah, kata Abeng, sehingga begitu kejadian tepat jam 6.30 terjadi longsor. Longsor memang tidak sekaligus karena terhalang rumpun bambu. Sampai saat ini longsor masih terus terjadi, rumah warga yang sudah tertimbun ada 10 rumah dan di bawah yang satu arah dengan longsoran ini. Ada 4 rumah yang terancam, yang masih berdiri, jelasnya. Abeng mengatakan, longsor susulan dikhawatirkan terjadi, karena pergerakan tanah longsor masih terus terjadi sampai saat ini. Saya khawatir ini akan terjadi longsor susulan karena tanah terus bergerak. Sebagian warga dievakuasi ke rumah warga dan ke rumah saudaranya, karena kami khawatir ada korban jiwa. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Alhamdulillah saat ini dari BPBD, dari semua instansi juga hadir. Tapi kami belum bisa mengevakuasi secara maksimal karena tanah masih terus bergerak, ucap Abeng. Makanya kita diamkan saja sampai sejauh mana pergerakan tanah longsor ini betul-betul diam, katanya. Sebelum menimbun rumah, warga nampak berjibaku menyelamatkan diri dan barang-barang yang bisa diselamatkan dari bencana longsor itu. Pak, kronologi kejadian seperti apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kades Sekarwangi akan menjelaskan tentang kronologi terjadi longsor yang sangat dahsyat ini. Sekitar jam 6 saya ditelepon sama ketua RW bahwa ada bunyi-bunyi yang mencurigakan di atas. Nah setelah itu saya langsung meluncur ke lokasi, ternyata betul udah ada beberapa rumpun bambu yang sudah agak miring, agak condong. Dan ada bunyi kertak-kertek, mungkin itu dari pecahan-pecahan bambu. Nah setelah saya melihat akan ada potensi longsor, maka menginstruksikan kepada warga yang di bawah, karena ada lebih dari 10 rumah yang terancam longsor, saya diharuskan untuk keluar, untuk mengungsi. Dan alhamdulillah semuanya sudah keluar. Sehingga begitu kejadian, tepat jam 6.30, sekitar jam setengah 7 ini terjadilah longsor. Longsor memang tidak sekaligus karena terhalang mungkin oleh bambu-bambu. Sampai saat ini pergerakan tanah masih terus terjadi ya. Dan rumah warga yang tertimbun sampai saat ini ada 10 rumah. 10 rumah yang sudah tertimbun, dan di bawah yang satu arah dengan longsoran ini ada 4 rumah yang terancam, yang masih berdiri. Nah ini saya khawatir hal ini akan terjadi longsor susulan karena ini tanah terus bergerak. Itu yang dapat saya sampaikan. Rumah yang tertimbun itu orang-orangnya dievakuasi kemana, Pak? Sebagian ke rumah-rumah warga dan ke rumah tetangga dan juga rumah saudaranya. Karena kami mengutamakan keselamatan jiwa daripada harta benda yang lainnya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Langkah dan upaya selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa maupun pemerintah terkait? Pertama saya menghubungi pihak kecamatan, pihak Koramil, pihak kepolisian ya yang ada di grup. Maka alhamdulillah sampai saat ini dari BPBD juga hadir, dari semua instansi hadir untuk memonitor perkembangan pergerakan tanah. Tapi kami belum bisa mengevakuasi secara optimal karena ini tanah masih terus bergerak. Takutnya ada longsor susulan sehingga nanti akan ada korban. Makanya kita diamkan saja sampai sejauh mana pergerakan ini tanah sampai diam, betul-betul diam. Dan saya sudah menghubungi juga pihak Atlantis ya, Pak Haji Ronald. Dia sedang meluncur di jalan menuju ke lokasi ini. Untuk hasil kerugian materi belum melakukan asesmen ya? Belum, saya belum menginventarisir kerugian per kakaknya belum. Untuk himbauan di wilayah masyarakat sekitar gimana, Pak?
Setiap ada pertemuan ya, baik di acara-acara keagamaan ataupun di masjid, saya suka menghimbau kepada warga dengan curah hujan yang tinggi, tolong ini untuk hati-hati waspada, karena di Desa Sekarwangi ada 8 titik rawan longsor ya, selain dari RW 11 ini. Juga saya anjurkan kepada masyarakat jangan membuang sampah sembarangan, apalagi ke saluran air, karena itu akan mengakibatkan longsor. Itu sudah saya sering lakukan. Dan juga pohon-pohon yang ada di dekat rumah supaya ditebang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada harapan apa nih atau permintaan apa untuk pemerintah daerah nih? Nah, saya berharap pemerintah daerah ataupun dari pihak unsur relawan dan siapa saja dapat membantu meringankan beban warga kami, terutama dari doa ya. Saya mohon doa dari semuanya, kejadian ini tidak terulang, dan ini menjadikan peringatan buat kami dari pemerintah desa juga buat warga tentang daerah-daerah yang rawan longsor, sehingga tidak terjadi lagi hal semacam itu. Dan kami mohon bantuan dari semua pihaknya untuk membantu meringankan beban longsor ini.